Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Kita kayaknya diskusi terfokus pada ketika tahun 65 dan 98. Kurang pembahasan menurut saya tahun 70, bagaimana tahun 80, bagaimana tahun 90, apa positif, apa negatifnya Presiden Soeharto. Itu yang kurang. Saya berharap dari dua pembicara yang masih ada menyinggung soal itu. Sekarang saya persilakan Pak Refli Harun. Sekaligus beliau baru saja promosi Doktor Hukum Tata Negara. Dan saya ucapkan selamat karena saya berharap tokoh-tokoh tata negara ini muncul lagi. Kita udah mematikan hukum tata negara dari tahun 59 sampai 98 dan hampir tidak ada orang yang mau ngambil jurusan tata negara. Tapi setelah reformasi baru tata negara muncul lagi. Kenapa? Karena di pemerintahan yang katakanlah tadi otoriter, tertutup, tata negara memang nggak dibutuhkan lagi. Karena semuanya udah sesuai dengan maunya kekuasaan. Tapi seperti saya bilang tadi, itu bukan terjadi sejak 66. Itu dari 59 sampai 98. Jadi hampir 50 tahun. Dan saya berharap Bu Refli bisa jadi pendekar tata negara. Karena kita pernah punya Profesor Supomo, Profesor Muhammad Yamin, bahkan Muhammad Atta pun menyumbang besar terhadap Undang-Undang Dasar 45 dari sisi tata negara. Saya kira silakan Bu Refli. Ya, terima kasih Bang Karni, terima kasih juga atas ucapannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sudah malam sekali ini, tetapi kemarin ada kesempatan ketika promosi, walaupun Bang Karni sudah pernah panggil saya profesor, saya jadi turun lagi jadi dokter. Saya ada meluncurkan 3 buku dan salah satunya mengenai Indonesia Lawyers Club. Nah, mudah-mudahan Bang Karni mau menerimanya. Judulnya Menakar Konsistensi Berpikir. Jadi ada 30 edisi saya di Indonesia Lawyers Club dan terima kasih atas undangannya. Ini kumpulan 30 edisinya dan ini disertasi saya yang saya bukukan. Dan ini tulisan saya, baca pengantarnya ya, jangan hanya baca judulnya. Saya kasih ke Bang Karni. Makasih. Saya atas nama Indonesia Lawyers Club mengucapkan terima kasih. Begitu juga ke Ibu Sukmawati Soekarno Putri tadi. Ya, setelah kasih buku saya tidak tahu lagi apa yang harus saya bicarakan. Karena sudah selesai kasih buku. Ya, Bang Karni, jangan lupa kita bicara mengenai layak atau tidakkah Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Ya, jadi saya akan kembali kepada tema itu. Saya ingin bicara mengenai 5 atau 6 hal. Pertama mengenai motivasi, kedua mengenai positioning, ketiga soal prosedur, keempat soal substansi, dan kelima soal timing. Pertama, sebelum sampai 5 itu saya bicara mengenai kenapa kemudian muncul hal seperti ini. Saya pribadi melihat tidak ada clear cut memang ketika era reformasi itu muncul. Ini yang membedakan antara Orde Lama dan Orde Baru. Clear cut-nya lebih jelas, kekuatan-kekuatan Orde Lama sudah ditumbangkan dalam masa awal pemerintahan Orde Baru, dari 10 partai disederhanakan menjadi 3, lalu kemudian konsolidasi politik jauh lebih mudah dikontrol oleh kekuatan Orde Baru, karena akar-akar kekuatan Orde Lama tumbang semua, dan kemudian dimatikan satu demi satu. Dan itu jangka waktunya cepat, hanya dalam setelah pemilu 1971, dan 73 kemudian sidang umum MPR, maka setelah terjadi konsolidasi politik Orde Baru. Dari 66 ke 71, kira-kira 5 tahun saja.
Nah, ketika kita masuk pada era Orde Reformasi, sebenarnya tidak ada clear cut. Anasir-anasir Orde Baru masih berkuasa. Ketika Pak Harto tumbang dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie karena kemudian ketentuan konstitusional, maka sebenarnya sudah terjadi jalan yang berbeda di antara pendukung era reformasi. Ada yang tetap menginginkan anasir Orde Baru dihabiskan semua, dan itu saya kira unsur-unsur mahasiswa. Tapi ada sebagian besar kelompok masyarakat yang sudah puas, apalagi dikaitkan dengan politik-politik aliran. Kita tahu pada waktu itu Habibie adalah ketua HMI. Maka kemudian ada kepuasan juga pada waktu itu ketika Habibie berkuasa, maka kemudian ada kelompok-kelompok lain mix up antara pendukung Orde Baru yang bermimikri ke dalam era reformasi dengan kelompok-kelompok baru yang kemudian sebenarnya ahistoris terhadap Orde Baru tersebut. Tapi bukankah Habibie justru dalam pandangan saya ya presiden yang paling membuka demokrasi? That's right. Karena momentumnya Bang Karni. Jadi pada waktu momentum. Tidak hanya itu, ketika mahasiswa bahkan mau mengeroyok dia sebenarnya di Surabaya, dan pas pers menghalangi dia untuk ke mahasiswa itu, Habibie malah bilang, udah mereka mau salaman sama saya, padahal mau gebukin dia. Ya itu kita hargai ya. Memang saya personally tidak ada persoalan dengan Prof Habibie, karena Habibie orang yang sangat demokratis juga. Karena dia lama di luar negeri, jadi dia sudah biasa bikin siup juga dihapus semua. Dia biasa berpikir egaliter seperti itu. Tetapi kan dia sesungguhnya kan bagian dari kekuasaan Orde Baru, dan siapapun, sedemokratis apapun orangnya, seegaliter apapun, ketika masuk dalam sebuah sistem kekuasaan yang otoritarian, maka kita tidak bisa berkata apa-apa. Bang Karni saya kira tahu betul bagaimana ketika menjalani profesi wartawan harus berpirau melawan ombak ketika menulis, tidak bisa straight to the point. Nah, tetapi saya ingin bicara kenapa kemudian politik lustrasinya tidak jalan, Bang Karni. Pembedaan, kalau misalnya ada politik lustrasi misalnya bahwa siapa yang terlibat dalam misalnya kelompok-kelompok otoritarian, non-demokratik, dalam istilah Prof Mahfud non-demokratik dalam disertasinya, tetapi di dalam Orde Lama dikatakan otoriter. Maka sesungguhnya barangkali kita jauh lebih gampang untuk kemudian melakukan konsolidasi demokrasi. Tetapi karena anasir-anasir kekuatan Orde Baru dan diwakili oleh partai politik itu memang terangkut juga di dalam rezim era reformasi ini. Dan kita tahu bahwa tahun 1999 Golkar kalah, tetapi tetap nomor 2. Pada 2004 langsung bounce back, menang kembali. Dan ini luar biasa sesungguhnya. Intinya adalah memang sekarang mix up. Nah, tidak heran kemudian kalau partai seperti Golkar, tetap partai besar, menginginkan kemudian mempromosikan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Nah, persoalannya adalah karena tadi secara subjektif mengatakan karena sudah menjadi ketua Dewan Pembina dan lain sebagainya. Persoalannya adalah Bang Karni, ibu-ibu dan bapak sekalian, pemirsa sekalian, kita tidak melihat pada bagian mana kemudian pahlawan nasional itu harus diberikan. Makanya kita berdebat. Ada yang berdebat melihatnya momen Opnam 1 Maret, iya mungkin. Ada yang melihatnya kemudian tragedi berdarah 65, ada melihatnya 98, tapi mungkin tidak melihat 70, 80 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kesulitan bagi kita, apakah untuk menjadi pahlawan nasional itu kita harus holistik. Dari sejak dia mengabdi pada Republik ini ketika dewasa sampai dia meninggal. Maka dia tidak ada cacat dan celahnya. Ataukah kemudian kita harus melakukan reinterpretasi terhadap pahlawan nasional? Seperti dikatakan Fadlizon tadi, pahlawan nasional cukuplah mereka yang mempertahankan kemerdekaan atau mereka yang berjuang merebut kemerdekaan. Sisanya kita klasifikasikan gelar dan tanda jasa lainnya. Nah, karena ini tidak diklasifikasikan, maka kemudian terjadi pro dan kontra, terjadi penolakan-penolakan dan lain sebagainya. Tentu kan kita tidak bisa mengabaikan jasa-jasa yang sudah diberikan setiap orang di Republik ini. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan bangunan-bangunan otoriter kemudian ketika yang bersangkutan berkuasa. Saya membayangkan misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau pemerintahan Orde Baru tidak berkuasa 32 tahun, saya membayangkan mungkin bangsa kita ini sudah menjadi bangsa yang jauh lebih besar. Dengan HDI, Human Development Index yang barangkali jauh lebih hebat. Tapi sekarang kita kan ketinggalan. Kita ketinggalan setback dibandingkan negara-negara yang kurang lebih baru merdeka. Ya, kita merdeka tahun 45, coba bandingkan dengan negara-negara yang hancur lebur seperti Jepang, Korea dan lain sebagainya, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, yang berangkatnya sama. Kita jauh ketinggalan. Nah,
Kita tidak boleh lupa itu. Tetapi dari sisi prosedur, ya siapapun boleh. Ya, siapapun boleh menurut saya untuk mengusulkan siapa yang ingin menjadi pahlawan nasional. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya pengusulan itu jauh lebih demokratis, berasal dari akar rumput dan lain sebagainya. Tetapi kan kita tidak tahu. Kita kan selalu bicara ini politik. Selalu saja ada kelompok-kelompok politik tertentu yang ingin mendorong, tapi ada kelompok politik yang lainnya selalu ingin menolak. Maka sesungguhnya kalau saya katakan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mengenai pahlawan nasional Pak Harto ini isu elitis sesungguhnya. Bukan isu akar rumput, isu elitis saja. Baik antara yang mendorong maupun yang menolak. Dari sisi substansi yang ketiga, tadi sudah saya singgung kalau kita bicara substansi. Pada substance mana, pada substansi mana kita mau berdiskusi bahwa Pak Harto layak menjadi pahlawan nasional. Kalau kita bergerak hanya pada misalnya serangan umum 1 Maret, that's right, pasti layak. Kalau kita bicara misalnya bonanza, booming minyak pada tahun 70-an, yang dikatakan Bang Karni, di mana ekonomi kita kuat sekali, mungkin layak. Tapi dalam perspektif politik, seperti juga disertasi Pak Mahfud, sangat tidak layak. Karena justru pada masa pemerintahan Pak Harto, kita mengalami tidak ada demokrasi. Kita semua mengalami, saya mengalami 9 tahun paling tidak, sejak mahasiswa sampai kemudian Pak Harto tumbang, bagaimana sulitnya bersuara. Bagaimana kemudian kita mengalami ketakutan. Tidak memilih dalam pemilu pun ditangkap dan lain sebagainya. Saya punya skripsi diambil lagi oleh dosen saya. That's right. Dari library supaya tidak diperiksa. Coba bayangkan, saya membuat skripsi, kesimpulannya jangan dikatakan bahwa A harus B. Kenapa? Kalau A nanti bahaya dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ketakutan kita pada relung akademik pun terjadi pada era Orde Baru. Bagaimana kalau pembangunan sumber daya manusia dalam era seperti itu? Kalau seandainya ada ruang kebebasan, barangkali jauh lebih besar bangsa ini, jauh lebih menghasilkan orang-orang hebat. Tetapi karena ruang itu tidak ada, maka kemudian kita masih menjadi bangsa yang Human Development Index-nya agak turun dan kurang bahkan. Nah, saya tidak menolak untuk mengatakan substansi-substansi yang seperti dikatakan Pak Kiflan, substansi yang dikatakan oleh Pak Nurdin Halid, Fadlizon, dan substansi lainnya yang barangkali juga Pak Aiem Fatwa yang juga mengatakan bahwa ada jasa-jasa tertentu. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya adalah untuk menjadi pahlawan nasional, holistik atau parsial kita menilai seseorang. Kalau kita bicara holistik, maka kemudian masih terjadi pro dan kontra hingga saat ini mengenai positioning yang tema berikutnya. Kalau kita bicara tentang positioning Pak Harto, maka kalau saya katakan negatif, netral, dan positif, kita masih berdebat. Apakah dari segi image citra sudah positif, apakah masih negatif, apakah netral saja. Ini yang menurut saya belum selesai perdebatannya di bangsa ini saat ini ketika kita bicara untuk mempahlawankan Soeharto. Terakhir, soal timing. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada era Orde Baru mungkin tidak akan pernah terpikir untuk mempahlawankan Soekarno. Bung Karno baru menjadi pahlawan nasional 3 tahun yang lalu ya. 2012. Bayangkan setelah tahun 45 dan lain sebagainya. Kepresnya tahun 86. That's okay. Pokoknya yang jelas resminya 2012 ya. Mungkin orang lupa, mungkin juga karena orang tidak berani. Yang saya tahu adalah mendengarkan pidato Bung Karno saja yang dijual di kampus UGM itu harus sembunyi-sembunyi. Tadi Bu Sukma memberikan saya pidato Bung Karno dan saya kira walaupun ditunjukkan di TV, saya tidak akan ditangkap pada era ini. Kan begitu. Tapi pada era Orde Baru, membeli pidato Bung Karno itu kita bisa ditangkap. Sama subversifnya. Tetapi kita juga memang tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara... Yang saya juga agak kepingin dilupain bahwa itu warisan dari Orde Lama. That's right, saya mau bicara begitu juga. Kalau kita bicara fase kehidupan berbangsa dan bernegara kita, orang hukum tata negara kan biasanya membagi fase. Pak Mahfud juga membagi fase itu. Fase demokratis kita 45 sampai 59. Fase otoriter kita menurut disertasi Pak Mahfud 59-66. Dan fase non-demokratik kita, saya yakin Pak Mahfud karena dipengaruhi oleh masa pada waktu itu untuk mengatakan otoritarian juga barangkali ada intervensi di akademik di sana non-demokratis. Begitu kan Prof ya? Jadi fase Orde Baru adalah fase non-demokratis. Tapi intinya adalah kebangkrutan kita sebagai sebuah bangsa memang dimulai 59 kalau kita bicara freedom atau kebebasan.
Baru kita merasakan kebebasan ini tahun 98. Orang bisa menulis apa saja, orang bisa berbicara apa saja, dan kita selelah kadang-kadang. Tetapi bagi saya, ada ILC juga, Indonesia Lawyers Club. Tetapi bagi saya, jauh lebih baik ada era kebebasan daripada kemudian tidak ada era tersebut. Makanya kemudian ada filsafat Cina mengatakan ada suatu daerah di mana mereka lebih senang hidup di sana walaupun keluarganya dimakan serigala, dimakan binatang buas. Karena di situ adalah tanah kebebasan ketimbang dia hidup di tanah yang terlihat makmur tapi tidak ada kebebasan. Saya memilih untuk menjadi hidup di tanah kebebasan ini. Karena itu sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan Pak Harto, saya merasa terakhir timingnya barangkali belum saatnya, belum tepat. Karena masih ada kontroversi yang luar biasa, masih ada pembelahan di masyarakat, masih ada motif-motif politik yang mengiringinya, dan kadang-kadang motif politiknya itu sangat singkat saja, 2019 dan lain sebagainya. Karena itu nantilah, barangkali ketika kita ada clear cut, tidak ada lagi yang pro dan kontra, tidak ada lagi pengikut Pak Harto, tidak ada lagi kemudian orang yang membenci Pak Harto secara direct langsung karena mengalami hal-hal tertentu. Pada saat itulah barangkali kita bisa mempahlawankan Pak Harto dengan satu objektivitas pada momen oknum yang mana dia pantas disebut pahlawan dan pada bagian mana sesungguhnya dia telah merusak bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beliau ini ngomong sampai kita nggak bisa interupsinya di mana gitu loh, karena mengalir terus. Sekarang Profesor Mahfud sebagai closing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Karni. Pada tahun 98 itu saya ikut demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Pak Harto. Saya pegawai negeri sipil, tetapi pada waktu itu saya di Jogja bersama teman-teman, ada 87 perguruan tinggi pada waktu itu bergerak bersama-sama agar Pak Harto turun. Ketika Pak Harto kemudian mengumumkan akan melakukan reshuffle dan akan mempercepat pemilu, kami dari Jogja berteriak, tidak ada reshuffle, Pak Harto harus turun. Sehingga pada saat itu Pak Harto kemudian sesudah mengambil 11 tokoh agama itu, pada akhirnya 2 hari kemudian berhenti juga. Artinya pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu ada Amin Rais, Lukman Sutrisno, puluhan ribu orang berbaris di Jogja menuju keraton agar Pak Harto turun dan tidak bisa ditawar. Itu pengalaman saya tentang Pak Harto. Yang kedua, pada tahun 78, saya adalah mahasiswa baru yang untuk pertama kali ikut demonstrasi mahasiswa di Indonesia yang isunya minta Pak Harto diganti. Sebelum itu tidak ada demo minta Pak Harto diganti. Ada tahun 74 Malari itu tidak minta Pak Harto diganti, itu demo untuk modal asing, untuk dominasi Jepang di sini. Tapi 78 saya ikut demo yang kemudian waktu itu ditembaki mahasiswa, ada yang masuk penjara. Korbannya seperti Heri Ahmadi, Rizal Ramli, Magdir Ismail dan sebagainya itu yang kemudian dipenjarakan pada tahun 78 itu. Lalu jauh sebelum itu saya masih teringat ketika Pak Harto baru naik presiden. Saya masih kecil, ini untuk memberi bingkai dulu pada apa yang ingin saya sampaikan. Saya masih kecil pada waktu Pak Harto pada waktu itu dipuja-puja di mana-mana. Benar kata Pak Kiflan, saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmilupkan Bung Karno. Gitu. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto tuh KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya tuh, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah, jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita
Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan. Siapa yang korupsi di partai ini? Siapa korupsi? Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah oleh sebab itu, maka saya berpikir, oke, secara politik bisa diperdebatkan. Tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Saya bandingkan ketika isu yang sama menimpa Gus Dur. Gus Dur diusulkan presiden. Tidak setuju. Bahkan ada pejabat mengatakan tidak bisa Gus Dur itu membubarkan DPR. Membubarkan parpol. Bung Karno juga membubarkan konstituante. Membubarkan DPR. Membubarkan parpol dengan Perpres nomor 4 tahun 60. Yang ketika dilawan gitu dikatakan, loh, lalu diminta fatwa ke Ketua Mahkamah Agung. Benar enggak Perpres saya? Ketua Mahkamah Agungnya takut. Benar, bubar dia Mas Sumi. Ketua Mahkamah Agung waktu itu namanya Wiryono. Menteri Ketua Mahkamah Agung. Menteri Ketua Mahkamah Agung. Wiryono Projodikoro. Dia menyatakan Perpres Bung Karno ini sah konstitusional, Mas Sumi PSI harus bubar. Tetapi begitu Bung Karno jatuh tahun 66 bulan Februari, ada Wiryono yang membuat petisi bahwa Bung Karno melakukan pelanggaran konstitusi karena membubarkan Mas Sumi dan PSI. Wiryono yang buat petisi itu. Padahal dia dulu yang membuat konsep pembubarannya oleh Bung Karno. Itu artinya apa? Itu soal politik situasional aja. Sehingga bagi saya, kalau kita mau susah sih. Saya agak kurang sependapat dengan Bung Refli. Ini tidak ada ukurannya nih. Pahlawan di bidang apa, pahlawan di bidang apa, pahlawan di bidang apa gitu. Sudah ada ukurannya di undang-undang. Dan Kementerian Sosial saya kira sudah memproses secara hukum sudah benar. Tapi secara politik belum. Sudah ada ukurannya. Kalau misalnya kita mau fokus pada Pak Harto. Ya dia belum pernah dijatuhi hukuman pidana juga. Bung Karno juga belum pernah diadili, belum pernah dia jatuhi hukuman pidana. Kemudian malah sekarang itu orang mulai kampanye rindu ya zaman Pak Harto gitu. Saya tidak rindu sama sekali. Tapi sekarang kan sudah dikampanyekan. Dan ini seluruh proses reformasi sejak awal kita nih menjadi semakin jelek bukan semakin baik kecuali di dalam kebebasan berpendapat, berorganisasi dan sebagainya. Tapi korupsinya makin merata sekarang ini. Angka kesenjangan tadi, kemudian indeks persepsi korupsi kita di dunia internasional. Masa kita memperbaiki naiknya setahun dari tahun sesudah 18 tahun reformasi dari 2,4 cuma jadi 3,6, belum mencapai angka untuk lulus tuh minimal kan 5,5 lah. Ini masih 3,6 sekarang ini. Nggak ada perubahan sama sekali sebenarnya dalam perbaikan ini. Nah, oleh sebab itu, kalau bicara Pak Harto, iya Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah, ya salah. Presiden sebelumnya juga salah. Presiden sebelum lagi salah. Gitu. Oleh sebab itu kenapa pinjam istilah Pak Fatwa, ini orang-orang yang sangat hebat semua, sangat mulia hatinya untuk bangsa ini. Kenapa tidak semua presiden yang pernah
menduduki jabatan itu dengan segala jasanya, kita anggap pahlawan aja lah. Saya terus terang, saya pergi ke Sumatera gitu, ke Simalungun gitu, ada satu pahlawan nasional. Ini pahlawan nasional, waktu itu Bung Karno tidak, saya mau nangis. Masa Bung Karno tidak, orang seperti ini ada makam pahlawan nasional namanya, seorang kolonel. Sehingga kita waktu itu dukung Bung Karno pahlawan. Meskipun sebenarnya kalau menurut undang-undang dengan adanya pahlawan proklamator itu, Bung Karno itu tidak perlu pahlawan nasional lagi. Karena sudah di dalam undang-undang itu disebutkan yang dimaksud pahlawan nasional sudah mencakup pahlawan proklamator, pahlawan ampera, pahlawan macam-macam lah. Udah masuk semua. Bung Karno dapat 2 nih. Dapat 2 loh pahlawan Bung Karno. Kalau menurut undang-undang. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya kira mari kita sekarang ini berdamailah dengan sejarah. Saya ingin katakan bahwa siapa yang menentukan memberi atau tidaknya itu, pertama harus dikatakan bahwa untuk menjadi pahlawan itu bukan hak orang yang akan mendapat pahlawan, bukan hak. Kalau hak itu bisa dituntut sampai habis. Pahlawan itu adalah hak presiden untuk memberi. Oleh sebab itu, karena itu hak presiden, dewan gelar dan macam-macam itu hanya membantu presiden. Ini tergantung pada kearifan presiden menilai para pemimpin-pemimpin kita yang lalu itu. Kalau bicara Pak Harto jeleknya ya banyak sekali, baiknya juga banyak sekali. Misalnya, karena saya katakan dulu kan didukung pada awal Orde Baru, tapi lama-lama korupsi. Kalau menurut Pak Sumitro itu kan sejak tahun 78 Pak Harto mulai korupsi kan pada waktu itu. Sejak itu pula mahasiswa mulai, maksud saya pemerintahannya korupsi, penuh KKN gitu. Tapi sejak itu pula kemudian mahasiswa berusaha menurunkan Pak Harto dan itu baru berhasil 20 tahun. Nah, jadi sekarang yang menentukan adalah presiden, itu hak presiden. Kalau hak itu bisa dituntut dan bisa tidak. Oleh yang memberikan, bisa diberikan, bisa tidak. Nah, oleh sebab itu kearifan presiden menurut saya kita tunggu. Dan kalau saya sangat bergembira dan bersyukur Bung Karno itu sudah diberi gelar pahlawan nasional. Dan saya berharap Pak Harto pun, Gus Dur pun, SBY pun nantinya. Tapi kalau Pak Gus Dur, SBY itu belum berhak mendapat pahlawan nasional, bukan karena pelanggaran. Karena yang dikatakan pahlawan itu harus sudah meninggal. Kalau belum meninggal tanda jasa namanya. Oleh sebab itu yang mintakan pahlawan nasional untuk Gus Dur itu Gus Dur sudah wafat ya, Pak SBY yang belum. Boleh, Gus Dur boleh diajukan. Boleh diajukan Gus Dur sekarang ini. Iya, boleh. Dan kita menurut saya sangat layak juga didiskusikan bagaimanapun. Ini orang baik-baik semua lah, pada masanya diperlukan. Dan segala tindakannya pada waktu itu juga diperlukan saat itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira senada antara Profesor Mahfud dengan tinjauan tata negaranya dan AM Fatwa dengan pengalaman pribadinya sendiri yang keluar masuk penjara. Jadi kalau Pak Mahfud keluar masuk kampus, beliau kampus juga, tapi namanya kampus kuning. Kampus kuning itu tempat tahanan politik, Pak. Dan dia keluar masuk, yang penting dua-duanya lebih cenderung melupakan yang jelek dan mengambil yang baik dari semua presiden kita yang ada. Dan memang benar, kegelapan itu tidak bisa menyingkirkan kegelapan. Kebencian juga tidak mungkin menyingkirkan kebencian. Hanya cinta yang bisa menyingkirkan kebencian. Martin Luther King. Kita ketemu LC yang akan datang.